Halo, selamat sore kawan pajak semua. Balik lagi bersama saya Firman dan sekarang nih saya sudah ditemani oleh kepala kantor baru dari KPP Pratama Jayapura, yaitu adalah Bapak Haris Fauzan Mustafa. Ya, selamat datang Pak di Jayapura, Bapak Haris. Selamat datang Mas Firman. Ya, ini saya boleh tanya-tanya sedikit ya Pak ya. Silakan Mas, silakan. Sebagai juga perkenalan nih buat rekan-rekan pajak, kawan-kawan pajak di sini. Kalau misalnya di kantor pajak Jayapura itu sudah ada kepala kantor yang baru. Nah, ini sebelumnya nih Pak, sebelum saya tanya-tanya, kira-kira perasaan pertama Bapak ketika tahu ada SK untuk penempatan di Jayapura gimana Pak? Perasaan saya ketika menerima SK itu belum ada tempatnya. Jadi belum ada tempatnya, jadi masih misteri. Masih misteri Pak. Belum tahu ada di mana. Tetapi ketika pelantikan baru tahu. Gitu. Saya alhamdulillah ditempatkan di Jayapura. Dan respon saya sangat senang dan bangga atas kepercayaan pimpinan ya untuk menempatkan saya di Jayapura. Tapi sebelumnya itu kira-kira udah ada ini nggak Pak? Udah ada bayangan gitu kalau bakal ada di Jayapura gitu? Bayangan belum ada. Belum ada Pak ya? Berarti agak kaget sedikit ya Pak ya? Iya, nggak kaget juga sih, karena memang surprise ya. Surprise ya? Emang tanda tangan siap ditempatkan di mana saja? Siap tempatkan di mana saja. Jadi sebelum di KPP Jayapura nih Pak, sebelumnya di kantor mana aja sih Pak? Sebelum di KPP Jayapura, terakhir saya di kantor pelayanan pajak penanaman modal asing 1 di Jakarta. Wah, penanaman modal asing 1 ya Pak Di ya? Jakarta itu selama kira-kira hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun. Sebelumnya di kantor pusat. Kampus Pak? Di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, tepatnya di Direktorat Titsda ya. Di Titsda. Aduh, agak takut nih. Harus agak rapi sedikit ya. Terus Pak, ketika Bapak kan Bapak di Jayapura ini udah beberapa waktu ya Pak ya? Iya. Udah jalan-jalan nggak? Oh tentu, karena saya sampai itu menggunakan momentum yaitu lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni. Siap. Ya, pada saat itu pemerintah mengadakan upacara harlah ya, hari lahirnya Pancasila, dan momentum itu saya gunakan untuk terbang ke Jayapura. Sehingga ketika sampai ke Jayapura, kita langsung mengikuti upacara hari lahir Pancasila. Nah, teman-teman ketika habis mendarat kita langsung duduk melihat Danau Sentani yang indah. Jadi kesan pertama ketika sampai di Jayapura, memang Jayapura itu indah, sebagaimana ketika melihat Danau Sentani tadi. Berarti ekspresi Bapak itu udah, keren banget nih Jayapura gitu. Keren. Berarti ini masih banyak nih Pak tempat-tempat atau destinasi-destinasi di Jayapura yang belum Bapak kunjungin atau ini. Kira-kira bakal kesana nggak Pak? Nah, karena kita udah melihat kesan pertama keren ya, indah ya, bagus, menawan. Saya tidak pernah menyanyiakan hari libur saya untuk tidak mengunjungi suatu tempat di Jayapura ini. Nah, sehingga pada minggu berikutnya saya langsung ke perbatasan. Skau. Di Skau ya Pak ya? Kemudian menyusuri pantai ke arah Skau, kemudian naik ke Bukit Jokowi ya, Bukit Jokowi. Iya. Dari atas kita melihat jembatan merah, kita Wow. Yutefa yang indah. Nah, kemudian minggu berikutnya kita ke Bukit Teletabis. Waduh. Nah, Udah berbukit-bukit nih kan, udah dilintasi semua ya kan? Jadi luar biasa indah. Biasa ya Pak ya? Nah, kemudian minggu-minggu berikutnya saya sampai ke Sarmi. Waduh. Kemudian menikmati jembatan indah di di pantai Ciberi ya, atau di tempat Ciberi. Waktu di Sarmi makan udang nggak tuh Pak? Makan dong, kan di sana terkenal udangnya. Siap. Gitu. Terus jalan ke sananya Pak gimana Pak? Jalan ke sananya pemandangannya indah, karena sebagian besar ketika melewati kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura masih melihat Danau Sentani. Siap.
kemudian ada bukit-bukit juga yang sangat indah. Iya Pak. Kemudian masuk ke Sarmi, ya jalanan ada beberapa yang off-road tetapi masih cukup, Masih bisa lah Pak ya. masih bisa dilewati. Masih Paling bisa. hanya ya kita antri karena beberapa jembatan masih dari kayu ya, artinya kita perlu antri dengan kendaraan yang lain. Tapi memang suatu pengalaman yang baru ya Pak ya. Pengalaman yang baru dan menyenangkan ya. Siap, siap. Nah, oke. Terima kasih Bapak Haris untuk sambutannya ya, untuk pertama kali, untuk pesan-pesan yang diberikan untuk Jayapura nih. Nah, sekarang saya mau masuk untuk tanya-tanya dikit, gak apa-apa ya? Silakan Mas Firman. Nah, ini beberapa nih Pak, kadang kan ada tuh yang kawan-kawan pajak nih sering banget kayak kalau bingung atau apa itu tanya lewat kayak sosial media, lewat DM, Instagram, Facebook atau chat gitu Pak. Nah, salah satunya nih yang paling sering ditanyakan nih Pak, kira-kira apa sih Pak bedanya pajak daerah dan pajak pusat? Nah, karena beberapa yang pernah saya alamin sendiri, kadang orang-orang itu bertanya-tanya, kok bayar pajaknya kok bayar-bayar terus sih gitu Pak. Ya, terima kasih Mas Firman. Itu pertanyaan yang menarik ya, tidak hanya buat kawan pajak di Jayapura, tapi ketika saya bekerja di tempat sebelumnya pun pertanyaan seperti itu juga sering muncul ya. Apa sih bedanya pajak daerah, pajak pusat? Mungkin yang sering kita dengar adalah pajak daerah ya, kalau pajak pusat istilahnya nggak ada sebenarnya. Iya. Nah, itu sangat berbeda sekali ya kawan pajak semua ya. Yang pertama adalah kalau pajak daerah itu adalah pajak yang dikelola, yang dipungut oleh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya ada dua nih. Yang pertama adalah pemerintah provinsi, dan yang kedua adalah pemerintah kabupaten atau kota. Nah, mereka punya objek masing-masing nih. Nah, itu mungkin contoh yang paling gampang, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, mungkin teman-teman, sahabat atau kawan pajak semua, kalau punya motor nih, setiap tahun kan harus bayar pajak kendaraan bermotor. Harus dong. Nah, itu bayarnya kemana nih? Nah, itu adalah salah satu contoh pajak pemerintah provinsi gitu. Pemerintah daerah tingkat provinsi. Gitu kawan-kawan. Nah, kemudian kalau yang dipungut oleh kabupaten kota apa sih contohnya? Nah, contohnya adalah pajak bumi dan bangunan, Pajak PBB ya Pak ya? pajak PBB. Ya, mungkin kalau bahasa undang-undangnya adalah PBB P2 ya, pedesaan perkotaan. Nah, kalau sahabat atau kawan pajak semua punya rumah, setiap tahun membayar PBB. Nah, ini adalah salah satu contoh pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota. Siap. Nah, itu juga pernah tuh Pak kejadian Pak. Tiba-tiba datang kan ke kantor KPP gitu kan. Iya. Ditanyain, Masnya ada yang bisa dibantu? Iya. Iya Pak, saya mau bayar pajak motor gitu. Nah, kebanyakan yang kasus-kasus kayak gitu tuh karena ini sih Pak, karena kita tuh kayak kurang tahu gitu Pak. Iya. Taunya kan pajak satu gitu kan. Iya. Sebenarnya kan emang kadang ada yang terbagi-bagi gitu kan Betul. ya sektornya sendiri Pak ya. Nah, itu tadi contoh ya pajak Iya. daerah. Jadi ada dua ya kawan pajak semua. Siap. Cuma kalau pajak pusat ini apa? Nah, istilah pajak pusat sebenarnya tidak ada, tetapi yang ada adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, yaitu adalah contohnya adalah pajak penghasilan. Misalkan kawan pajak semua bekerja, kemudian mendapatkan gaji, kemudian dipotong pajak. Nah, itu adalah salah satu contoh Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Nah, itu yang sekarang kita administrasikan nih kawan pajak. Siap. Nah, inget tuh. Jadi ada beda-beda, nggak cuma di satu tempat aja. Nah, dan juga ingat kalau udah berpenghasilan itu seharusnya udah memiliki NPWP dan juga udah harus membayar pajak ya Pak ya. Iya. Tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini kayaknya udah cukup ya Pak tentang yang pertanyaan tadi nih. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya kawan Siap. pajak semuanya. Bisa lah, kawan-kawan pajak kan, udah mantap semua lah. Apalagi kawan pajak Jayapura ya, ingat tetap follow di sosial media kita, yaitu @pajakjayapura, Instagram, Facebook dan juga Twitter. Terus Pak, jadi ini ada pertanyaan lagi nih Pak, Apa nih pertanyaannya? ya agak panas juga sih Pak.
Seru berarti. Iya. Katanya gini Pak, katanya ada insentif pajak itu diperpanjang sampai Desember Pak. Oh iya benar, benar sekali. Itu menurut Bapak itu kenapa sih Pak kok masih dikasih kayak insentif tentang pemberian pajak itu? Oh iya dong, karena pemerintah itu adalah silent partner dari pelaku usaha. Jadi silent partner nih kawan pajak semua. Pemerintah itu adalah partner yang tersembunyi, partner yang diam terhadap pelaku usaha. Jadi ketika pelaku usaha mengalami kesulitan, khususnya di tengah pandemi seperti ini, nah tentu pemerintah harus turun tangan dong. Harus hadir ya Pak. Harus hadir. Nah salah satunya memberikan insentif tadi. Partner Pak. Nah partner. Jadi ketika pemerintah melihat situasi ada pandemi yang masih berlanjut, pelaku usaha perlu dukungan, maka sangat tepat sekali pemerintah memperpanjang insentif pajak sampai akhir Desember. Mudah-mudahan nih dengan insentif ini pelaku usaha semakin kuat, Amin. tetap bertahan menghadapi pandemi, bahkan kalau bisa meningkat gitu ya. Amin. Nah, harapannya kira-kira begitu nih kawan pajak semuanya. Apalagi kalau bisa kan harapan kita itu pandemi cepat berakhir ya Pak. Nah itu pasti. Emang agak ngeri sih Pak. Secepatnya berakhir, secepatnya berakhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah Pak, ini kan emang pertanyaannya sebenarnya udah biasa sih, udah kayak sering gitu ditanyakan gitu. Cuman saya pengen tahu yang dari lebih ke pandangan Bapak nih, juga ada yang beberapa yang tanya juga Pak. Iya. Sebenarnya Pak, apa sih Pak manfaat pajak itu bagi kita itu Pak? Manfaat pajak, waduh kalau diceritakan kayaknya Panjang sekali. Kalau ditulis juga perlu buku yang panjang. Bisa jadi berseri-seris itu. Berseri-seris. Nah jadi secara sekilas ya kawan pajak semua. Jadi pajak itu gunanya adalah untuk membiayai barang-barang yang sifatnya publik. Barang-barang yang sifatnya publik itu apa sih? Yaitu barang yang bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi misalkan jalan, nggak mungkin dong saya membangun jalan sementara semua orang bisa lewat jalan itu. Pasti saya nggak mau dong, karena jalannya semua orang bisa lewat. Itu juga sih Pak. Nah oleh karena itu siapa yang harus membiayai? Ya pemerintah lah melalui pajak. Nah kira-kira seperti itu ya sahabat atau kawan pajak semua. Siap. Jadi pajak itu untuk membiayai barang-barang yang sifatnya publik yang digunakan oleh semua orang, semua kalangan. Nah, maka pajak masuk. Nah itu bisa jadi dari sisi pertahanan, keamanan, kemudian servis pelayanan publik kepada masyarakat, yang itu tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta, yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui pajak. Itu guys ya. Jadi emang kalau pengen jalan kita halus, jalan kita bagus, keamanannya kuat, harus maka bayarlah pajak tadi itu. Kawan pajak harus diingat tuh. Jadi kalau misal kita ngomongin pajak nih, itu berseri-seri itu manfaatnya itu, udah terlalu banyak ya. Jadi untuk kesadarannya aja nih, kita harus menambah lagi, karena apa? Semakin kuat pajak kita, semakin maju juga negara kita, betul begitu Pak? Betul sekali. Nah, untuk ngomongin yang pembangunan tadi nih Pak, ini kan ada nih yang kalau dari Jayapura itu udah terkenal banget kayaknya, karena dia masuk di pecahan uang 75.000 tuh Pak, pembangunan jembatan merah tuh Pak. Itu kan berarti kan kalau misalnya udah jadi destinasi juga kan Pak, udah dikenalkan di uang juga, dan juga itu kan dari uang pajak juga ya Pak ya. Jadi masyarakat bisa secara langsung gitu ya kan memanfaatkan kayak manfaat dari jembatan itu sendiri ya Pak ya. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Jembatan merah. Jembatan merah itu saya beberapa kali lewat dan itu terbayang seperti berjalan di luar negeri. Jadi jembatannya sangat kokoh, besar, dan indah. Nah indah ini kenapa indah? Karena dia berpadu dengan perairan, yaitu Teluk Yutefa. Nah ini luar biasa. Jadi ini bagi kawan pajak semua yang belum berfoto nih, buruan nih. Iya, betul. Berfoto yang mengkombinasikan antara alam, kemudian ada perairan, kemudian ada bangunan yaitu jembatan tadi itu, dan itu ada warnanya tuh merah. Nah ini luar biasa nih.
Betul. Apalagi kalau menjelang sore, ketika matahari mulai redup, nah merahnya itu akan sangat cerah sekali. Ada senja-senja ya, Pak? Ada senja-senja. Kalau Nah, ini malam- rugi loh kalau nggak Iya. segera foto diabadikan di sana. Kalau malam ada lampu-lampu gitu. Ada lampu-lampunya. Istilah gitu ya, Pak ya. Ya mungkin kalau pertanyaan saya mungkin cuma sampai itu sih, Pak. Tapi kalau Bapak ada yang mau disampaikan lagi nggak sih, Pak, untuk kawan-kawan pajak untuk episode kali ini, Pak? Ya mungkin yang ingin kami sampaikan adalah kepada kawan pajak semua, ya mari kita sama-sama berkolaborasi ya, Iya. membangun bangsa ini, Amin. karena bangsa ini harus dibangun bersama-sama secara gotong royong, dan salah satu bukti kegotong royongan adalah berpartisipasi di dalam pembiayaan negara. Dan itu melalui apa? Melalui Pajak. Nah, oleh karena itu saya di sini menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah comply, Siap. telah memenuhi kewajiban perpajakan, dan kepada masyarakat yang lain, mari kita sama-sama untuk terus meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak yang itu akan digunakan pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kira-kira begitu ya kawan pajak semua. Siap. Mungkin kayaknya ini juga udah cukup lama kita berbincang ya, Pak ya. Mungkin bisa kita lanjutin lagi di episode-episode berikutnya ya, Pak ya. Oke, siap. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawan pajak yang sudah menonton. Jangan lupa tetap follow sosial media kita di @pajakjayapura di Instagram, Facebook maupun Twitter. Dadah. Dadah. Dadah.